Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Sonia Davianti Aprila dengan NIM 21110548. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek yang saya buat untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir semester mata kuliah Data Mining dan Data Warehouse. Dengan dosen pengampu Dr. Tony Kusnandar, SEMT. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana data mining dan data warehouse dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah di sekitar kita. Sebagai contoh, kita akan melihat bagaimana teknologi ini bisa membantu dalam prediksi harga baju. Pada proyek kali ini, saya mengambil judul Prediksi Harga Baju dengan Data Mining serta Proses ETL menggunakan Python. Dalam dunia bisnis fashion, mengetahui harga yang tepat sangat penting untuk meningkatkan keuntungan dan kepuasan pelanggan. Dengan pendekatan supervised learning, kita bisa menggunakan teknik regresi dan decision tree untuk membuat prediksi harga yang lebih akurat. Selain itu, kita juga akan membahas bagaimana sih proses ETL dapat membantu membangun data warehouse yang bersih dan siap digunakan untuk analisis. Jadi, pastikan kalian menonton sampai akhir, karena kita juga akan melakukan demo langsung dengan Python dan Power BI untuk melihat bagaimana semua ini bekerja. Sebelumnya, apa sih data mining dan data warehouse itu? Data mining adalah proses menemukan pola atau informasi yang tersembunyi dalam jumlah data yang besar, menggunakan teknik statistik, kecerdasan buatan, dan algoritma pembelajaran mesin. Kemudian, data warehouse adalah sistem penyimpanan data yang digunakan untuk mengumpulkan atau menyimpan data dari berbagai sumber dalam satu tempat pusat. Tujuannya adalah untuk menyediakan data yang sudah terstruktur dengan baik guna analisis dan pengambilan keputusan. Lalu di sini ada konsep mining. Dalam kasus ini, pendekatan yang paling sesuai adalah supervised learning. Kita memiliki variabel target, yaitu harga baju, yang nilainya ingin kita prediksi berdasarkan fitur seperti merek, ukuran, dan kualitas. Model belajar dari data historis yang sudah memiliki label harga, sehingga cocok untuk metode supervised learning seperti regresi atau decision tree. Kemudian ada konsep data warehouse. Manfaatnya untuk memudahkan analisis data, mengintegrasikan data dari berbagai sumber, mempercepat pengambilan keputusan dalam bisnis. Adapun peran dalam analisis data ini, data warehouse memungkinkan kita mengakses data yang bersih dan terstruktur untuk analisis lebih dalam. Kemudian ada proses ETL. Untuk membangun data warehouse, kita menggunakan proses ETL yang terdiri dari ekstrak, yaitu mengambil data dari berbagai sumber. Misalnya database penjualan. Kemudian ada transform, membersihkan dan mengubah data agar sesuai dengan format yang dibutuhkan. Lalu ada juga load, yaitu memasukkan data yang sudah bersih ke dalam data warehouse untuk analisis lebih lanjut. Kemudian di sini ada dataset prediksi harga baju. Struktur datasetnya yaitu merek baju, ukuran baju, kualitas baju, harga baju, dan sumber data yang diambil ini bisa berasal dari e-commerce, database perusahaan, atau survei pelanggan. Kemudian pre-processing data. Dengan pre-processing ini,
kita akan mengubah data mentah menjadi data yang lebih bersih, terstruktur, dan siap untuk diproses lebih lanjut. Langkah-langkah ini memastikan bahwa model prediksi yang kita buat nantinya lebih akurat dan bisa diandalkan dalam menentukan harga baju di pasaran. Kita buka. Kemudian selanjutnya kita melakukan pembersihan data. Pada kode ini, menghapus baris yang memiliki nilai kosong agar data tetap valid, kemudian menghapus data duplikat untuk menghindari bias dalam analisis. Kemudian, pada kode ini, label encoders, karena beberapa kolom seperti merek baju, ukuran, dan kualitas berisi teks, kita harus mengkonversinya menjadi angka menggunakan label encoding. Contohnya, ukuran S, M, L diubah menjadi 0 dan 1. Kemudian ada kolom harga. Pada tab ini kita melakukan normalisasi harga baju menggunakan teknik min-max scaling. Karena harga baju memiliki skala angka yang besar dan model prediksi akan lebih akurat jika nilai-nilai ini disesuaikan ke dalam rentang 0 sampai 1. Kita coba jalankan. Maka output yang akan keluar seperti ini. Kita kembali lagi ke PPT. Di sini ada implementasi data mining. Di bagian ini kita akan melihat bagaimana kode-kode bekerja dalam membuat dataset baru, melakukan preprocessing, dan menyiapkan data untuk analisis lebih lanjut. Metode yang digunakan bisa menggunakan regresi untuk prediksi harga atau clustering untuk mengelompokkan baju berdasarkan harga. Baik, kita buka lagi. Pertama, kita mengimport library yang dibutuhkan. Seperti ini, pandas, random, dan label encoder. Fungsi pandas untuk mengelola data dalam bentuk tabel. Kemudian fungsi dari random untuk menghasilkan data secara acak, dan yang terakhir untuk pre-processing data nantinya. Nah, di sini kita menentukan daftar kemungkinan nilai untuk tiap kategori. Merek baju, ukuran baju, kualitas baju, rentang harga. Di sini merek bajunya terdiri dari 10 merek. Ada Nike, Adidas, Puma, Gucci, Prada, Zara, H&M, LV, Versace, dan Uniqlo. Ukuran bajunya pun dari ukuran kecil S sehingga besar, yaitu XXL. Kemudian ada low, kualitas bajunya ada low, medium, high, dan premium. Rentang harganya sesuai kualitas baju. Misalnya yang low 50 hingga 150, kalau yang premium 600 sampai 2000. Kemudian kita membuat dataset dengan 1000 basis data acak.
Setiap basis akan memiliki merek, ukuran, kualitas, dan harga. Harga yang dipilih berdasarkan kategori kualitasnya. Data disimpan dalam data frame Pandas. Kemudian pada kode ini, dataset yang baru dibuat disimpan dalam file data dataset underscore harga underscore baju dot .gcv. Nah, yang ini. Kemudian di sini dataset telah pre-processing ditampilkan dan disimpan sebagai dataset harga dataset underscore harga underscore baju underscore preprocessed dot .csv. Seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, maka akan keluar seperti ini. Baik, kita kembali lagi ke PPT. Yang terakhir ada visualisasi hasil dari BI. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah pie chart-nya, sebuah diagram. Selain evaluasi, saya juga menyimpan hasil prediksi ke dalam file CSV untuk melihat perbandingan. Nah, outputnya chartnya seperti ini ya. Kita kembali lagi. Kemudian kesimpulan dari presentasi ini, data mining dan data warehouse sangat membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian proses ETL memastikan data yang digunakan itu akurat dan siap untuk dianalisis. Kemudian pre-processing data sangat penting juga untuk meningkatkan kualitas model prediksi. Dan supervised learning dapat digunakan untuk memprediksi harga baju berdasarkan variabel yang tersedia. Baik, demikian presentasi mengenai pemanfaatan data mining dan data warehouse untuk prediksi harga baju. Kita telah membahas bagaimana proses ETL dilakukan, bagaimana data diproses menggunakan teknik supervised learning, serta bagaimana kita bisa membersihkan dan mempersiapkan data agar lebih optimal untuk dianalisis. Semoga materi ini bisa memberi wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.